Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan diri kita, dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan umur kita untuk kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berjumpa dengan bulan yang dimana bulan ini sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana bulan ini mempunyai keistimewaan. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat suci Al-Quran terhadap Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Dan bulan suci Ramadan ini bulan yang dimana diturunkannya ayat suci Al-Quran. Dan juga bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Di antaranya mempunyai suatu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa malam itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakannya dalam firman-Nya juga dalam Al-Qur'an, "Lailatul Qadar khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Maka dari itu semangatlah wahai sahabatku untuk kita menyemangatkan diri kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Semangatkan diri kita lebih semangat dari bulan-bulan yang lainnya, lebih semangat dari bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati. Jangan sampai kita menjenjang bulan suci Ramadan ini sama ataupun bahkan naudzubillah berkurang dari apa yang kita lakukan seperti bulan suci Ramadan yang lalu. Kita semangatkan, kita membaca, menghidupkan hari-hari bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita terus berzikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus memakmurkan malamnya dengan salat tarawih. Walaupun itu salat sunnah, tapi kita memakmurkan salat hari tersebut, malam tersebut dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam suatu hadisnya, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu-pintunya surga jikalau saat memasuki bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala saat memasuki bulan suci Ramadan menutup seluruh pintunya api neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu, mengikat para syaitannya, para iblisnya saat memasuki bulan suci Ramadan. Untuk apa tujuannya Allah mengikat para syaitannya? Tujuannya untuk tidak mengganggu bagi orang-orang yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang senantiasa terus dia itu menjalankan ibadah puasanya saat memasuki bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai seseorang itu melakukan yang dimana perbuatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Jadi jangan salahkan kalau memang ada seseorang itu saat di dalam bulan suci Ramadan masih melakukan kelakuan yang buruk, jangan salahkan syaitan. Syaitan itu udah diikat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bermasalah itu orangnya sendiri. Lalu ada pertanyaan, lah kan memang orang itu melakukan perburukan itu bukan karena syaitan aja, karena syahwat. Memang Nabi juga pernah berkata, "Inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam fadayyiku majari syaitan bisawm."
Kata Nabi SAW, syaitan itu ataupun hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu ngalir seperti ngalirnya darah kita. Maka kata Nabi SAW, perlambat atau kita tidak beri jalan itu suatu hawa nafsu ataupun iblis itu yang ada di dalam diri kita dengan kita puasa. Jadi kalau orang tersebut masih melakukan keburukan, masih melakukan suatu perbuatan yang dimana Allah murka dan mereka itu puasa, maka mereka itu yang bermasalah. Mungkin puasanya mereka yang bermasalah. Nabi pernah berkata dalam suatu hadisnya, kam min saim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Nabi SAW, banyak dari beberapa seseorang itu melakukan puasa, tapi puasanya itu hanya sekedar mereka itu menahan lapar sama aus. Jadi tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala saat mereka melakukan puasa. Sebab apa? Mereka itu masih melakukan perlakuan yang buruk, perlakuan yang dimana Allah Subhanahu wa taala murka. Maka dari itu kita terus hindarin perbuatan-perbuatan itu. Di antaranya ada 5 perkara. Kita melakukan ghibah, ngomongin orang lain. Kita melakukan namimah, mengadu domba. Habis itu kita gadzib, berdusta terus. Habis itu yamin kadzibah, kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, menipu orang lain. Dan yang kelima yaitu kita melihat sesuatu yang dimana kita tidak harus melihatnya, yaitu penglihatan dengan haram, melihat yang haram dengan syahwat. Nah, itu 5 perkara yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang tersebut, sedangkan bulan ini penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita masuki bulan ini tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni diri kita. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa melakukan suatu ibadah yang lebih baik dari tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kita, zikir kita, salawat kita, habis itu salat tarawih kita, puasa kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan kita, maupun kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari apa yang kita lakukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.